Halo semuanya, kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengelola Classroom. Oke, caranya gampang sekali ya, berarti kita harus bisa open Classroom dulu. Sebelum itu silahkan kalian masuk ke Google kalian masing-masing, karena Classroom ini adalah salah satu platform atau aplikasi milik Google ya. Jadi kita harus masuk menggunakan akun Google dulu gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu guru punya akun Belajar ID, nah silahkan dipakai karena manfaatnya sangat banyak sekali ya dibandingkan dengan akun yang Gmail biasa. Oke, setelah kita masuk, kita bisa aja langsung searching di Google pakai Classroom gitu ya, atau masuk aja menggunakan classroom.google.com, atau juga bisa cari kalau kita masuk di Google kayak gini di titik 9, kemudian di sini ada Classroom ya, icon Classroom. Ini tinggal diklik saja. Setelah diklik, nanti biasanya kalau yang baru itu akan muncul pop up, kita memilih sebagai guru atau siswa. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu guru berarti pilih aja sebagai guru atau teacher gitu ya. Tapi kalau sebagai siswa ya silahkan dipilih siswa. Nah, kebetulan di sini saya sudah memiliki banyak kelas yang saya ikutin, baik saya sebagai teacher atau guru ataupun saya sebagai murid. Jadi it's okay ya, kita langsung saja. Nah, pertama-tama kalau kita sebagai guru itu adalah harus bisa membuat kelas gitu ya. Bagaimana caranya? Tinggal di sini kita klik yang tanda plus ini ya. Aku coba ya, ini K100 sudah 100% gitu ya. Klik tanda plus, kemudian di sini ada dua. Yang pertama join sama create. Kalau join itu digunain untuk kita mengikuti kelas seseorang gitu ya, atau guru. Ini biasa digunakan oleh siswa, tapi kalau kita misalkan ikut pelatihan dan kita sebagai murid ya bisa pakai join. Tapi kalau kita sebagai guru maka kita harus create atau buat kelas. Ini bergantung ya, bisa disetting pakai bahasa Indonesia dan juga bisa disetting pakai bahasa-bahasa lainnya. Baik, kita kalau mau membuat kelas tinggal klik create saja atau buat kelas. Kemudian akan muncul pop-up Windows baru yang berisi nama kelas, section, subject, dan room. Nah, biasanya saya hanya menggunakan dua aja di bagian class name atau nama kelas dan juga section. Kenapa? Karena ini biasanya yang muncul di bagian depan biar tidak membingungkan kita. Contohnya ini ya. Jadi kalau dilihat di belakang ini ada kelas 5 tahun ajaran. Nah, kelas 5-nya ini akan muncul sebagai nama kelas. Jadi misalkan Bapak Ibu mengajar apa nih gitu ya. Misalkan saya mengajar fisika kelas 12 misalkan gitu ya, 12A. Kemudian sectionnya itu sebenarnya diisi terserah kita. Biasanya saya isi dengan semester yang berjalan gitu ya. Contohnya misalkan sekarang ada semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Nah, subjek sama room diisi boleh nggak? Boleh ya. Cuma dia nggak akan muncul di depan. Jadi kalau kita misalkan mau nyari kelasnya, kalau namanya sama gitu ya, agak membingungkan. Jadi dua ini aja udah cukup kok. Kemudian kita tinggal create aja atau buat gitu ya. Klik saja. Setelah itu kita tunggu, maka kelas kita akan langsung jadi dan terbuka. Oke, ini adalah kelas kita yang ada beberapa menu yang penting ya di sini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini adalah bagian stream atau bagian berandanya, halaman awalnya gitu ya di setiap kelas, yang berisi pertama itu ada icon gambar temanya kita yang bisa kita edit-edit, nama kelas kita, section, kemudian di sini ada Google Meeting ya, Gmeet ya. Kemudian di sini ada pengumuman kode kelas. Kemudian di sini nanti kalau sudah ada pengumuman itu letaknya di sini. Kemudian apalagi yang di depan ya, setting, Google Drive dan juga kalender. Kemudian selain ini nanti kita jelasin menunya dulu ya. Kemudian di sini ada classwork atau penugasan gitu ya, tugas kelas nanti yang bisa kita isi berbagai macam tugas, topik, materi dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada people, ini berisi gurunya siapa.
kemudian muridnya ada berapa. Nah, guru di sini bisa join ya Bapak Ibu, jadi nggak hanya satu tapi bisa kita inputkan 2 dan lebih. Misalkan ini adalah kelas yang mau kita gabung gitu ya. Kemudian di sini ada grades atau penilaian. Oke, kita coba di stream dulu gitu ya. Nah, di stream di sini yang pertama bisa diotak-atik itu adalah bagian gambarnya ini. Cara untuk mengotak-atiknya, misalkan, masa gambar saya kayak gini semua gitu ya. Misalkan kita punya kelas itu A sampai E misalkan. Nah, kalau gambarnya sama itu kan sedikit kadang-kadang membingungkan, atau kalau ingin mempermudah kita edit gambarnya gitu ya. Jadi kalau kelihatan di luar, izin saya balik lagi ke home ya. Jadi di bagian sini nih, ini contohnya kelas 12A sama kelas 5 gambarnya sama. Nah, kalau saya misalkan saya klik gitu kan, jadi agak riskan gitu ya ketika kita ingin ngasih tugas atau lain sebagainya. Nah, biar beda-beda, contohnya kayak ini ada bahasa Inggris, kemudian ini gambarnya kan beda-beda ya. Warnanya juga bisa beda. Nah, bagaimana caranya? Itu kita kembali ke kelas dulu, kita klik customize. Kemudian di sini adalah untuk warna ini ya, di warna ininya ada biru, kemudian pink ya kalau kita ganti, atau abu-abu. Nah, kalau untuk gambar ininya kita tinggal klik select foto, atau kalau kita punya foto sendiri bisa diupload, tapi kita cukup pakai yang ada di Google kayaknya cukup deh. Kita select foto, di sini nanti ada banyak sekali gitu ya. Contohnya misalkan di sini ada English and History, Math and Science gitu ya. Misalkan saya mau pakai yang ini gitu ya, biar warnanya beda. Tinggal kita klik saja, dan di sini banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau mau dipilih, jadi silahkan bisa memilih. Kalau sudah dipilih jangan lupa diklik, maka akan muncul centang biru, kemudian diklik select class theme atau pilih tema kelas ya, maka akan berubah dan kita simpan. Nah, ini akan berubah otomatis di bagian home juga akan berubah gitu ya. Oke, kita kembali ke bagian beranda gitu ya. Di sini ada pengumuman. Kalau kita ingin membuat pengumuman kepada siswa-siswi kita gitu ya. Nah, ini boleh di sini. Nanti tinggal diketikkan saja gitu ya. Misalkan saya mengetikkan selamat datang di kelas 12A gitu ya. Untuk mata pelajaran fisika. Oke. Sudah, kalau mau ngasih emot juga bisa ya, emoticon. Di sini juga ada emoticon seperti standar yang ada gitu ya. Kita klik aja maka akan muncul gitu. Nah, kalau kita ingin menambahkan Google Drive, contohnya misalkan gambar, materi dan lain sebagainya, itu bisa melalui upload di sini ya, atau misalkan ada video YouTube itu juga bisa diunggah di sini, kemudian upload file dan juga mentautkan link gitu ya. Nah, kalau misalkan di atas sebelah sini, kalau kita punya kelas banyak seperti saya tadi bilang ya, misalkan saya punya kelas fisika itu dari 12A sampai E. Nah, saya ingin menyapa semuanya, jadi nggak harus satu persatu kelas kita buka bikin post gitu ya, tetapi bisa langsung dipilih di sini. Misalkan kita punya kelas 5 ya, tinggal di bagian centangnya aja dipilih 5 kelas seperti itu, misalkan ini sama. Kemudian di bagian sini ada all student, itu artinya apakah semua siswa akan melihat post ini gitu ya. Kalau misalkan hanya tertentu, misalkan kita ingin membuat pengayaan atau remedi, nah itu kan hanya untuk siswa tertentu, maka pilih saja di bagian sini, dipilih nanti student atau siswa yang terpilih. Kebetulan di sini kan saya belum punya murid, jadi belum bisa memilih ya. Hampir sama seperti bagian ini, tinggal dicentang-centang saja. Oke, kalau sudah selesai baru di post. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Jadi misalkan siswa saya sudah masuk, kemudian ada yang terlambat baru sebulan masuk ke kelas gitu ya, maka tautan postingan ini tetap akan terlihat di dia di paling bawah. Jadi tidak usah ragu ya atau bingung apabila ada pengumuman yang terlewat gitu. Oke, kita lanjut. Di sebelah kiri itu ada 2 bagian penting gitu ya, atau 3 lah ya. Yang pertama itu adalah Gmeet ya. Jadi Gmeet ini
Fungsinya adalah untuk video conference atau kita misalkan mau meeting online ya. Sekarang kan sudah zamannya nggak hanya di kelas aja, bisa jadi kita belajar melalui kelas virtual seperti itu ya. Misalkan Bapak Ibu guru ada kegiatan di luar kemudian tetap harus mengajar, nah kita bisa menggunakan ini. Tinggal kita generate linknya saja. Maksudnya apa? Nah, generate link ini adalah link Gmeet yang bisa diakses oleh siswa kapanpun. Kita tidak perlu membuat link-link lagi ya di luar ini gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan butuh pertemuan virtual tinggal bilang aja, yuk kelas 12A meeting pakai yang ada di Gmeet di kelas gitu ya. Dan mereka pasti sudah paham gitu. Tinggal di generate linknya, jangan lupa diklik. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat ini link meeting selamanya gitu ya. Jangan lupa ini divisible to students agar siswa bisa melihat linknya gitu. Kita tinggal save. Oke, kalau misalkan mau virtual nanti tinggal klik join saja gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah ada class code ya. Class code gunanya buat apa? Class code ini berfungsi untuk agar siswa bisa masuk ke kelas kita gitu ya. Jadi kodenya pakai ini loh. Kita perbesar ya. Jadi kodenya kalau di kelas fisika saya adalah 2IFFF5 gitu ya. Nah, atau boleh misalkan Bapak Ibu punya WhatsApp grup bareng. Nah, kita invite-kan linknya di sini ya. Ini tinggal di copy kemudian di misalkan ini WhatsApp gitu ya. Tinggal dipastekan atau Ctrl V atau paste ya gitu ya. Maka akan muncul link yang bisa diklik oleh siswa untuk masuk ke sini gitu ya. Oke. Nah, contoh di sini saya akan masuk pakai akun saya yang lain menggunakan kelas kode tersebut gitu ya. Kita coba saya menggunakan HP, jadi izin kita tambahkan join kelas 2i F3 kali H5. Oke. Sebentar ya, 2i F3. Oke, nah saya sudah masuk pakai salah satu akun saya menggunakan kode tersebut dan kita bisa langsung lihat di bagian people ya atau student ya. Kalau misalkan di sini belum muncul boleh di refresh. Nah, akan muncul di sini ya. Ini salah satu akun saya yang lain. Jadi namanya sama gitu ya. Tapi beda foto profil. Oke, sudah memiliki satu siswa di sini. Kalau misalkan siswanya banyak, silahkan dicek ya. Jangan lupa dipastikan semua siswa sudah masuk. Kemudian kalau misalkan siswanya juga punya belajar ID, jangan lupa pakai belajar ID ya, karena biasanya bisa kita manfaatkan fitur-fitur yang baik dari belajar ID. Nah, kemudian di sini ada fitur terbaru ya, mungkin ini maksudnya tidak di awal dulu, zaman dulu belum ada gitu ya. Nah, ini adalah enable guardian access. Jadi kalau kita ingin memasukkan peran orang tua dalam pelaksanaan kelas maya kita ini, bisa langsung di enable ini ya. Oke, kita lanjut. Jadi bagian stream sudah dijelaskan semua ya tadi ya. Untuk upcoming ini adalah apabila ada tugas yang harus dikerjakan kalau untuk siswa, atau tugas yang harus kita review ya, atau kita nilai ya sebagai guru gitu. Kita lanjut ke bagian classwork. Di bagian classwork ini berisi
Ini masih kosongan dan nanti akan berisi materi-materi yang akan dipelajari di kelas kita dan juga semua tugas. Nah, enaknya kenapa kita pakai Classroom itu adalah tasnya itu atau tugasnya akan tetap tersimpan di sini gitu ya selamanya, asalkan memori kita cukup. Dan salah satu fitur yang dimiliki Belajar ID itu memiliki memori 100 GB gitu ya, berbeda dengan yang Gmail biasa. Kalau Gmail biasa itu hanya 15 GB ya, sedikit sekali kan. Kalau kita pakai yang Belajar ID itu bisa sampai 100 GB. Jadi banyak yang bisa kita inputkan, baik itu video, materi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini hanya ada satu fitur yaitu create, tapi di dalam create ini ada banyak. Yang pertama itu ada tugas, kemudian ada tugas quiz, kemudian ada pertanyaan, ada materi atau bahan ajar yang bisa kita upload di sini ya. Kemudian reuse post itu berarti kalau misalkan nih tahun lalu saya sudah mengajar di kelas fisika kelas 12 yang tahun lalu, semester lalu, 2 semester yang lalu ya, kita bisa menggunakan postingan yang sama, misalkan materinya sama gitu ya, atau tidak ada pembaharuan, boleh kita inputkan di sini. Nah, itu akan mempermudah kita sebagai guru gitu ya, mempercepat pekerjaan kita. Kemudian di sini ada topik. Nah, topik ini kalau saya biasanya saya gunakan untuk judul bab. Kenapa? Karena ini untuk mempermudah di bagian apa ya, penglihatan di kelas kita ya. Kita pakai aja ya, contoh misalkan saya akan membuat pertama di sini adalah topiknya atau babnya. Kita contohkan misalkan saya di sini misalkan listrik statis ya. Kemudian ada bab apa lagi ya? Listrik dinamis. Kemudian ada misalkan magnet gitu ya. Induksi elektromagnet, induksi magnetik. Kemudian kita 4 aja lah ya, induksi elektromagnetik. Oke, nah misalkan ini urutannya belum sesuai, ini bisa kita pindahkan dengan cara, kalau kita di luar kan ini bentuk kursornya seperti itu ya, kalau di dalam sini nah akan berubah menjadi tangan. Ini bisa kita drag, dipindah-pindahkan gitu ya, naik turunkan sesuai dengan keinginan kita. Oke, nah misalkan ini sudah urut gitu ya. Kemudian jika ingin menambahkan tugas atau materi, kita bisa tinggal klik create ya, create aja misalkan materi, maka contohnya misalkan materi 1 gitu ya, listrik statis adalah bla 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 bla, atau kita bisa menggunakan fitur Drive atau YouTube, misalkan YouTube ya, kita cari ada yang kayak listrik statis, misalkan saya mencari punya saya sendiri karena kebetulan saya sudah punya gitu ya. Oke, kita masukkan videonya gitu ya, add video. Nah, contohnya di sini silahkan tonton materi pada, silahkan tonton video berikut. Udah. Kemudian jika ingin di-post, jangan lupa di sebelah sini ada bagian for-nya untuk siapa. Kalau misalkan kelasnya banyak ya dipilih, kemudian studentnya apakah semuanya atau beberapa saja. Kemudian topiknya ya, karena kita sudah punya topik, kita taruh di listrik statis misalkan seperti itu, maka tinggal kita post gitu ya. Nah, materi pertama sudah masuk ke listrik statis. Kemudian kalau misalkan kita ingin menambahkan tugas dan lain sebagainya, tinggal memilih saja. Nah, ini bedanya bagian assignment sama quiz assignment apa? Bagian tugas dan tugas quiz kalau di bahasa Indonesia ya, itu adalah kalau tugas itu maka tidak akan muncul Google Form secara otomatis. Tapi kalau kita pilih tugas quiz atau quiz assignment, maka dia akan langsung muncul blank form gitu ya, yang harus atau sebaiknya kita gunakan gitu. Saya biasanya menggunakan yang assignment saja agar
lebih rapi dalam penataan di folder saya. Oke, kemudian di sini ada question, ya, pertanyaan. Contoh misalkan saya hanya ingin membuat pertanyaan singkat gitu ya. Saya klik saja, kemudian maka questionnya apa, ada instruksi lanjutan enggak ya? Ya, contohnya misalkan di bagian karena tadi siswanya sudah menonton video, maka apa yang terjadi? Ini salah satu contoh aja ya. Jika muatan positif didekati oleh muatan negatif. Nah, ini misalkan pertanyaan singkat, kemudian di sebelah sini kapan paling lama menjawabnya, bisa kita berikan tenggat waktu gitu ya. Contoh misalkan besok gitu ya, kemudian jam berapa. Nah, terus di sini ada nih close submission after due date. Jadi kalau misalkan sudah jam segini, maka siswa tidak akan bisa menjawab lagi gitu. Ini bisa kita close. Kalau misalkan kita pengen nge-keep, tidak ada yang bisa memasukkan lagi. Tapi kalau misalkan ini kita buka, nanti tetap siswa bisa memasukkan, tapi tetap akan ada tulisannya siswa terlambat gitu ya. Oke, biasanya tetap saya buka karena kadang-kadang ada siswa yang suka terlambat gitu kan ya. Jadi biarkan aja, kemudian kita pilih listrik statis, kemudian ini di bawahnya ada student can reply each other. Boleh nggak siswanya berdiskusi, saling berdiskusi di situ, atau juga bisa mengedit jawaban. Kalau misalkan ini pertanyaan bukan pertanyaan diskusi, maka boleh dicentangnya dihilangkan. Tapi misalkan ini ingin didiskusikan, ya, kita ingin melihat apakah siswi itu aktif dalam kelas kita dalam berdiskusi, ini boleh dicentang gitu ya. Kemudian kita tanya saja atau boleh di schedule sih sebenarnya, tadi bisa ya. Oke. Nah, ini misalkan pengen dirapikan ya sama ya, tadi di drag aja gitu. Jadi ini boleh dilanjutkan gitu ya. Kalau ingin menambahkan assignment, materi dan lain sebagainya, ini bisa diisi seperti itu. Nah, kemudian di bagian grades ya, people kan tadi udah ya. Di bagian penilaian maka akan muncul nih pertanyaan atau assignment atau tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian akan muncul penilaian. Jadi apakah dia mengerjakan atau tidak. Contohnya misalkan di sini tadi kan sudah ada pertanyaan ya. Saya akan menjawab menggunakan akun saya yang lain tadi yang sebagai siswa gitu ya. Oke. Jawaban saya akan tarik menarik. Oke, sudah saya jawab. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tulisannya ini ditugaskan, ini yang mengumpulkan gitu ya. Kebetulan ini harus saya refresh dulu. Nah, artinya di sini, oke, siswa saya sudah mengumpulkan semua gitu ya, karena ada 0 di assign-nya. Kemudian kita view respond. Kalau kita ingin menilai ya, jadi ini akan tarik menarik. Oke, misalkan jawabannya sudah, ini kan hanya satu pertanyaan ya. Kalau Bapak Ibu bikin kan pasti pertanyaannya lebih serius lah ya daripada ini. Nah, ini jangan lupa kalau kita hanya menuliskan K100 maka akan bertuliskan draft. Artinya apa kalau draft? Draft itu hanya tertulis di guru saja. Nah, kalau kita ingin mengembalikan ke siswa, ini harus di return ya, atau dikembalikan gitu ya kepada dia, siswanya, agar siswa bisa melihat nih nilai saya berapa. Kalau misalkan nilainya kurang bisa diperbaiki atau bagaimana ya, seperti itu. Jadi ini harus di return, klik aja atau dikembalikan. Kemudian kalau misalkan ada komen, good job atau apa ya dan lain sebagainya, tinggal dikembalikan ya. Oke. Nah, kalau sudah nggak ada tulisannya draft, maka di sini akan sudah bernilai. Kita back dulu ya ke bagian classroom. Makanya di sini grades-nya sudah ada nih nilainya seperti itu ya. Kalau belum ada nilainya maka tadi masih draft atau belum dinilai. Seperti itu. Nah, itu adalah pengelolaan di antaranya gitu ya. Kalau kita misalkan
sudah punya 1 semester itu, maka akan terlihat sekali berapa nilai dan lain sebagainya. Itu kita juga bisa langsung mendownload hasilnya. Nah, enaknya di sini tuh itu kita bisa langsung mendownload dan mengolahnya melalui Google Spreadsheet ya. Contohnya misalkan di sini kita klik ya. Kemudian ini kita setting di bagian gambar kayak setting ini. Kemudian copy all grades to Google Sheets. Berarti ini akan dibuat menjadi Google Sheet. Kalau di sini akan menjadi CSV yang nanti bisa dibuka di Excel gitu ya. Kita misalkan membuat di Google Sheet saja ya. Di Google Spreadsheet ya. Jadi kita tunggu saja. Karena ini hanya baru 1 ya, akan kelihatan 1 saja ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kita punya banyak gitu ya, maka di sini akan nilainya banyak ya. Kemudian akan langsung muncul di sini ya. Apakah dia mengerjakan 100% atau ada yang bolong-bolong gitu ya. Terus kalau ada sudah banyak, ini bisa kita hitung rata-ratanya. Misalkan kita mau cari nilai misalkan UTS berapa persen, UAS berapa persen, kemudian kita hitung gitu ya berapa nilai akhirnya. Nah, ini bisa langsung hitung di sini gitu ya. Bisa kita download juga kayak gitu. Kita download lewat sini gitu ya. Mau pakai Excel atau PDF sebagai bukti kinerja siswa dan guru yang sudah mengolah gitu ya. Nah, itu sekilas terkait dengan Classroom. Boleh nanti di explore kembali gitu ya. Biasanya kalau saya sudah selesai 1 semester untuk merapikan itu, saya arsipkan kelasnya. Itu boleh langsung ke bagian home, kemudian cara mengarsipkan kelas ya, itu adalah diklik titik 3 di arsip. Arsipkan artinya kita simpan kelasnya biar tidak dibuka-buka lagi oleh siswa gitu. Ini juga bisa kita edit namanya, copy, dipindahkan ya gitu ya. Kalau untuk mau mendelete kelas harus diarsipkan dulu baru di-delete ya Bapak Ibu. Contohnya di sini saya arsipkan kelasnya 1 kelas saja yang saya buat tadi. Kemudian di bagian arsip sebentar ya, di bagian arsip kelas, nah maka sudah akan muncul 1 arsip kelas. Baru kalau mau di delete atau dikembalikan ke halaman utama seperti itu. Kalau sudah diarsipkan, maka siswa sudah tidak bisa melihat kelasnya di classroomnya siswa gitu ya. Ini bisa kita simpan biar tidak diotak-atik lagi, misalkan siswa ada yang masih mengumpulkan tugas atau apa gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan ini. Itu tadi ya terkait dengan Classroom. Jadi untuk tutorial yang lainnya silahkan menonton di video lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.